Tuhan sehat. Masih bisa napas? Napas? Masih napas ya, meskipun rada-rada ngap ya. Oke, ngomong-ngomong, ntar gue cek dulu ya. Oke, aku nanti depan. Selamat datang dulu di Worldly Day sebenarnya. Jadi di konten ini kalau lo lihat di YouTube gua itu ada tulisan selalu Worldly Day di depannya. Oh, iya. Worldly Day itu sebenarnya working holiday. Jadi konsep yang gue buat untuk pekerjaan kita tuh pekerjaan yang unik ngomong-ngomong. Nah tapi sekarang ini mumpung kita lagi di Indonesia di rumah, jadi lu lagi working atau lagi holiday nih? Gue merasa holiday Holiday? karena gue punya prinsip, your holiday is my work, your work is my holiday. Nah, lu. Gimana diulang. Your holiday is my work, your work is my holiday. Jadi ketika lu jalan-jalan, liburan, gue kerja. Oke. Ketika lu sibuk kerja, daily nih, gue di rumah tidur, istirahat. Oh gitu ya. Nah itu dia sebenarnya sih konsepnya. Tapi ngomong-ngomong, ini kita langsung masuk ke Worldly Day. Tapi sebelumnya mungkin belum tahu di audiens gua yang subscriber baru 400-an ngomong-ngomong belum naik-naik. Ya nggak apa-apa sih. Ini juga cuma buat Subscribe ya, subscribe. Ini cuma buat kesenangan gua aja. Background dari seorang Martinus Erwin. Nah, jadi beliau ini namanya adalah Martinus Erwin. Kita kenal ngomong-ngomong di 38 ya harusnya ya, di Rapopo ya. Pertama kali kayaknya di Rapopo sih ingat. Ya mungkin berapa kali ketemu di event-event cuman nggak kebebat ya. aja ya. Kebebat ya. Nah, boleh tahu nggak sih bro ngomong-ngomong background lu lahir ngomong-ngomong tahun berapa sih? Ini kita cowok lah, bukan cewek. lu kalau cewek boleh. Kita sepantaran mungkin. Oh, sepantaran ya. Gua 89. Gue sedikit Lebih tua. Lebih tua ya. Udah berapa tahun sih bro di travel industry? Jadi gue itu dulu sempet kuliah gagal, lalu akhirnya nyemplung di tourism. Oh, kuliah bukan di tourism. Sebenarnya dulu gue sempat kuliah ngambil jurusan manajemen. Oke. Cuman karena terlalu pinter, terlalu rajin, dilulusin duluan. DO. DO. Oh ini DO serius loh. Waduh. Ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong sambil ngobrol nih bro. Boleh dicobain. Yang puasa maaf ya. Loh, ini emang kita lagi event puasa. Kagak. Uploadnya kan nanti abis buka puasa. Oh, gitu. Iya, uploadnya abis buka puasa. Jadi aman bro. Terus ini haram lagi. Iya. Jadi aman. Gak ada masalah sih. Gak ada masalah. Enggak lah. Ini kita upload nanti akan habis buka puasa. Cobain bro, cobain ngomong-ngomong. Ini dagangan bini. Iya ini ya guys. Kerupuk babi. Ini cuma ada kulit-kulit gini. Oke, lanjut lagi bro. Kita minum lagi. Nah, terus background sendiri berarti bukan di tourism, tapi loncat di pariwisata udah berapa tahun? Pariwisata gua since 2007 2008. 2007 2008 berarti oke, sama. Jadi gua sempet kuliah dulu. Hah? Kurang lebih setahun setengah. Dilulusin. Oke. Nganggur. Terus akhirnya di waktu itu ada yang namanya LPPN. Oh, oke. Jadi semacam kursus tourism gitu, cuman dia singkat sekali, cuma 1 tahun. Dan ilmunya sih untuk basic aja ya, kerja di dunia tourism itu cukup sekali menurut gue. Oh, jadi lulusan LPPN ya? LPPN. Buat kalian lulusan LPPN, sekarang masih udah nggak ada kayak? Udah anu merta. Pahlawan. Udah nggak ada ya? Oke, nah terus udah gitu Jadi gue kelar situ kerja di salah satu travel agent di Jakarta. Di Tomang kantornya. Boleh sebut brand? Boleh lah. Di Panorama. Oh, Panorama. Dari Panorama gua ke Obaja. Oh, Obaja, oke. Ya, cuma ya Panorama terlalu luas ya lingkupnya ya. Jadi yang barengan gue masuk waktu itu rame banget. Sehingga gue untuk berkembang itu susah. Oh, oke. Banyak saingan lah ya. Gue nggak merasa bersaingan dengan temen-temen gue, cuman semuanya berlomba-lomba nih. Jadi yang muncul ke permukaan kelihatannya banyak banget. Nah, gue termasuk yang mungkin nggak kelihatan. Oke, tapi habis itu langsung ke Obaja. Habis itu gue ke Obaja. Nah, di Obaja itu waktu itu lagi ada bedol desa. Lu tau sendiri dong di travel kalau Ratu Lebahnya pindah nih. Pindah semua. Semuanya pindah. Bro, lagi bro, bentar aja. Gratis kok. Jadi di Obaja waktu itu lagi baru-baru masuk, banyak orang-orang baru tuh perombakan manajemen. Gue termasuk orang yang nggak bisa diem, pecicilan. Jadi di kantor tuh kan gue dulu basicnya di MICE ya. Oh, lo di MICE, oke. MICE ya. Di Panorama travel consultant di counter.
Nah ini nanti ini sebenarnya bagian-bagian dalam pariwisata yang di kantor lah gitu, tapi nggak berhubungan sama profesi kita sekarang sebenarnya, tapi ini backgroundnya aja, karena kita lebih banyak sekarang di lapangan ya bro ya? Lebih baik di lapangan. Jadi terus dari Obaja kan bro? Dari Obaja gue sempet ke Sila bentar, dari Sila nggak sampai setahun ini, terus sempet joinan bareng sama teman-teman buka sendiri, ya akhirnya bubar jalan. Oh lu sempet jadi entrepreneur juga ya? Sempet. Nah ini guys sebenarnya yang pengen gue angkat nih sebenarnya adalah periode sekarang ini lagi periode pandemi, dan jujur nanti deh kita akan dengar cerita dia tentang ME di masa pandemi, nanti kita dengar ya. Oke. Nah terus udah gitu jadi lo sempat buka sendiri, abis itu udah balik lagi jalan, freelance. baru gue mulai freelance. Oh, oke. Jadi sedikit kenapa gue bisa nyemplung akhirnya bawa tour. Nah ini ceritanya kisahnya cukup lumayan teruk di Obaja. Jadi gue dinilai teruk apa ya, agak-agak ribet. Jadi gue dinilai sama teman-teman gue tuh sosok yang annoying. Oke. Bukan sosok orang yang menyenangkan. Oke. Jadi lu tau dong lingkungan MICE, orang serius melototin komputer. Oke. Gue bisa tiba-tiba, wah. Oke. Nah, gue bisa begitu. Terus tiba-tiba orang lagi kerja nih, gue bisa datang di belakang gue, dia balon men. Gue pecahin balon di belakangnya. Oh terus jadi lu disuruh bawa tour supaya lu nggak gangguin mereka gitu? Bawa tour, gue dibuang ke airport. Oh dibuang ke hampir airport? setahun. Oh sempat dibuang, oke. Hampir setahun semua grup-grup yang berangkat dari travel itu, gue di airport mulu. Jadi lu airport handling istilahnya? Airport handling, Okay. terus jadi kita ngurusin orang yang mau berangkat tuh. Okay. Gue akhirnya mikir, gue sampai kapan begini? Karena gue terlalu terlena dengan zaman dulu kan kita dibayar 100-200 ribu. Jadi ngomongin 10 tahun yang lalu itu it's a big money karena kita nggak punya tanggung jawab apa-apa ya. Ya gue ngerasa terlalu nyaman sih. Sampai akhirnya gue ada satu titik gue mikir, sampai kapan gue mau begini? Ilmu gue mentok segitu aja. Masa depan gue ya sebatas airport aja terus ngangkat koper orang. Waduh. Dari situ gue akhirnya mikir merubah kebiasaan buruk gue. Nah dari situ mulai dilihat sama manajer-manajer. Mulai bisa bawa tour. Pertama kali bawa tour tahun berapa bro? Sebenarnya di Panorama udah mulai bawa tour sih ya. Apa? Di Panorama udah mulai bawa tour. Oh, udah Cuman di Obaja ini jam terbangnya terus lebih panjang ke rute-rute yang baru tuh, yang first timer lebih banyak di Obaja kesempatannya. Jadi gue bersyukur banget waktu dulu pernah sempet di Obaja. Oke, jadi berarti total untuk periode bawa tour itu berapa lama? Since 2008. Oh langsung 2007 masuk, 2008 udah langsung bawa tour? Iya dulu waktu Singapura Malaysia orang dulu masih pakai tour. Good. Oke. 7 hari 8 hari. Oke, berarti dalam 1 tahun udah bisa 2008, sekarang ini 2020, 12 tahun. 12 tahun masih baru. 12 tahun ya. Oke, 12 tahun. Paling jauh? Kalau dari sini dilihat durasi terbangnya Amerika ya. Amerika ya. Tapi ada hal-hal yang konyol nggak sih? Orang-orang banyak bilang tuh tour leader tuh profesi paling enak. Lu pandangnya? Ya ngobrol-ngobrol sambil santai. Waduh, ini gue di sini disuapin makan mulu nih. Nih bro, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol ada 2 bakmi di sini. Lu boleh pilih. Sadis. Ya bentar, gua ada ininya lagi nih, ada piringnya. Kita sambil ngobrol-ngobrol, lu boleh kesempatan untuk kita reviewing bakmi. Lu boleh pilih nih. Di sini ada 2 jenis bakmi. Ngomong-ngomong, teman-teman. Ini sorry yang ada hubungannya sama podcast kita, tapi ada 2 jenis bakmi. Lu boleh cobain, ambil ini sedikit, ambil ini sedikit. Lu boleh cobain yang mana, dan gue minta penilaian lu secara general ya. Yang mana yang lebih enak gitu. Basically ini sama ya? Enggak, sama sekali enggak sama. Oh, Sama sekali nggak sama. Lu aduk aja bro. Ini nanti lu cobain. Oh iya, lu sorry makan beda nggak? 2 apapun yang gue makan. Oh, yang apapun yang berkaki lah ya, kecuali kaki meja mau di kursi. Ya, kaki 5. Lo ambil aja dulu itu, nanti lu cobain itu sedikit, lu cobain ini sedikit, nanti lu pilih. Oke, sambil lanjut kita ngobrol-ngobrol ya. Bakmi Kelly ya. Hah? Wah, lu cobain dulu yang mana yang bakmi Kelly, yang mana yang bukan nih. Ini ngobrol-ngobrol santai aja. Ini kalau mau sampai cobain dulu, cobain guys. Oh, oke, jadi 12 tahun. Oke. Nah, sekarang ini terakhir berarti kita udah hampir 4 bulan, 5 bulan ya nggak bawa grup ya. Gue pribadi 3 bulan. 3 bulan udah nggak bawa grup. Gue merasa mungkin gue adalah orang yang pertama-tama ngerasain efek buruk dari pandemi ini.
Nah, ini sebenarnya ini yang kita pengen bahas sebenarnya topik di sini adalah bahwa pekerjaan working holiday kita kerja liburan kayak gitu itu tuh sebenarnya nggak everlasting. Jujur ngomong dan perlu ada yang lu cobain yang ini juga bro. Perlu ada yang dikerjakan dan kenapa gue pengen banget ada ME di podcast gue jujur karena pada waktu pandemi ini awal berlangsung dia salah satu orang yang paling pertama antisipatif gini dalam artian sejak awal-awal dia tuh keluar dengan satu brand sendiri yaitu durianismenya. Nanti lo lihat ini ada durianisme ya. Itu salah satu jadi pada waktu teman-teman lagi main alat-alat kesehatan dia nih gue pakai kenapa gue seneng banget dia bisa main kesini. Gue pengen denger cerita dia kalau bisa mikirnya tentang pandemi lanjut ke kuliner dan itu durian gitu yang bikin orang sakit bos. Jadi, tapi laku. Gimana ya, dunia tourism ini identik dengan dunia yang gemerlap. Oke. Bukan gemerlap, apa ya, penuh dengan kemewahan. Jadi ngomong-ngomong ini sama ini Jadi so far ini ini gue belum coba. Oh, belum coba. Pertama. Oh, lo ambil dagingnya juga boleh. Ada dagingnya juga. Beda dagingnya dari yang situ kali gimana? Enggak. Oh, beda ya? Result dulu deh, yang ini dulu deh. Nih, yang ini nih. Nah, ini. Dari 1 sampai 10 8,5. 8,5. Ini 8,5 nih ya, mangkok biru. Atau lagi yang ini putih? Yang ini karena ini selera gue ya. Ini 9 men. Ini 9 ya, oke. Yang mangkok putih ini 9. Tapi guys, nanti gue akan terangin apa sih bedanya dua mie ini. Ini ngomong-ngomong ini adalah mie Kelly. Ini nggak ada konspirasi sama sekali. Dia juga baru tahu pas datang ke sini. Dia belum sarapan. Ini mie Kelly. Ini adalah produk dari kami. Plus Kerubi juga ngomong-ngomong. Nah yang ini kebetulan adalah mie dari temen gue. Tapi kelebihannya satu. Kalau kalian mau pergi dan kalian rencana traveling kayak 6 bulan ke luar negeri gitu ya, pengen bawa mie instan Indonesia, mie ini bisa bertahan selama 1 tahun. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Kalau yang mie Kelly gua instan cuma bisa 2 hari, kalau yang ini bisa sampai 1 tahun. Ordernya kemana? Kalian nanti turn aja ke @pesan.makanmu dan juga di nomor telepon di bawah ini. Ya oke, kita lanjut lagi yuk. Ngobrol-ngobrol sambil ngomong bro. Ambil makan bro. Lu mau makan yang mana? Ambil yang mana? Boleh beda men bakmi yang ini. Makan bro. Kita sharing. Iya, terus udah gitu. Jadi lo ngeliat industri ini industri gemerlap, betul. Setuju gue juga. Dengan barang-barang mewah. Jadi meskipun lu punya kemampuan yang minim secara finansial ya, tapi karena kita itu leading group berhubungan dengan orang-orang yang levelnya sometimes top level, jadi kita perlu memperbaiki penampilan. Oke. Barang-barang yang kita pakai. Oke. Sehingga secara nggak langsung kita mulai menyentuh brand-brand high level. Padahal kemampuan finansial kita nggak ada. Tapi itu untuk menunjang penampilan supaya orang percaya. Kelihatan keren. Oke. Bukan kelihatan keren, supaya orang punya trust sama kita. Oke. Wih gila, tuh leader gue bukan kaleng-kaleng nih. Gue ngerasa safe sama lu. Oke. Dan gue ngerasa apa yang informasi yang lu sampein ke gue itu trusted gitu loh. Oke. Sumbernya jelas. Lu bukan yang tukang kecap, tukang obat di bus cuma ngoceh tapi nggak ada isinya. Oke. Nah cuman jeleknya itu membuat kita jadi nggak bisa berinvestasi. Kita nggak punya tabungan karena duit kita dialokasikan di situ. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sukses untuk nabung, mereka beli ini, beli itu, sehingga mereka punya tabungan. Nah jeleknya itu di sebagian teman-teman termasuk gue, ketika pandemi ini heboh, kita saving punya tapi nggak cukup untuk jangka panjang. Oh, oke. Gitu bro. Jadi yang bikin lo punya inisiatif buat mulai usaha durian ini adalah karena saving yang mulai menipis itu. Bukan duriannya sih ya, mulai untuk cari tambahan. Mulai untuk cari tambahan. Sebenarnya cari tambahan itu bisa dengan banyak hal, jualan yang lain, alat medis, masker, itu nggak ada salahnya. Tapi yang gue lihat soalnya lo beda sendiri. Pada waktu orang-orang mulai pandemi, kebanyakan tuh mainnya di Alkes. Gue juga ngomong-ngomong. Tapi lo langsung dengan brand si durian ini sendiri. Ismi itu maksudnya durianism kan? Ism itu kan kayak paham. Paham ya, itu paham lah.
kebenaran nama gue kalau diinisialin ME. Jadi durian is ME. Kenapa lu bisa pilih brandnya? Kenapa lu bisa pilih durian gitu sih? Durian karena gue ngerasa satu pertama gue Ada channel. senang makan durian. Oh gitu, oke. Yang kedua disupport sama ada saudara juga yang memang dia udah lama bisnis durian. Oh, Jadi gue nggak ngerasa kesulitan untuk dapetin supplier durian. Oh, oke. Nah kemudian Bro, lagi bro. durian ini bikin orang adiktif bro. Iya. Bikin orang ketagihan bro. Oh ya? Buat sebagian yang benar-benar suka durian ya, tapi sebagian ada yang nggak punya toleransi terhadap durian. Dagingnya aja dia udah Betul. Karena gue pernah lihat di YouTube tanggapan orang bule terhadap makan durian. Aduh, itu ada Itu muntah-muntah bos. Itu muntah-muntah bos. Lagi. Iya, itu sih muntah-muntah. Tapi orang Indonesia jadi cukup suka ya. Oke, jadi lu bisa kepikiran dan lumayan ya bro ya. Awal-awal gua ngerasa belum terlalu banyak penjual durian. 2 bulan pandemi di awal, hidup gua terbantu dari durian. Oke. Tagihan kita segunung men. Jadi 2 bulan di awal masih bisa betul betul ya semuanya. Cuma udah kesini-sini masih kebantu sama durian, cuman marginnya nggak bisa sebesar waktu awal-awal pertama kali jualan durian. Karena udah terlalu banyak teman-teman juga yang nggak ada salah sama mereka oke selama mereka jual itu barangnya bagus sesuai harganya, nggak ada yang salah sama mereka, cuman kan margin kita jadi semakin tipis. Nah ini internal dia. Tapi ngomong ME ini ada produk lain juga yang udah gue review di Instagram gue. Bakso tahu Pontianak. Kayaknya masih ada beberapa lagi deh guys produknya dia yang kalian bisa WhatsApp aja nanti ke dia di nomor atau di akun Instagramnya ada beberapa dagangan. Ada beberapa dagangan yang dia fokus di kuliner sih gua rasa. Lu ada pork ribs juga ya bro katanya? Pork ribs ini baru mulai launching perdana jualan Senin besok tanggal 11 Mei. Wah, jadi kita udah berapa kali coba bikin. Kita mencoba supaya rasanya konsisten dulu. Teksnya konsisten dulu. Terus bisa otentik. Ketika orang makan itu, orang tahu oh ini buatannya siapa. Kayak bakmi lu yang barusan lu makan. Ketahuan yang berarti itu bakmi lu. Gue juga udah nyobain nih bakminya. Jadi emang udah coba ya? Udah aja udah coba bikin dan itu proses cukup panjang ya. Panjang ya. Biasa kalau tur-tur khususnya ke Eropa, Amerika, sebagian grup mungkin dikasih makan di Hard Rock. Menu andalan di Hard Rock itu biasanya ada pork ribs. Nah, sebagian orang itu merindukan pork ribs itu tadi. Gue mencoba dengan modal googling dan kerjasama sama teman-teman yang lain yang memang basicnya udah di kuliner. Gimana caranya supaya kita bisa mengimplementasikan si Hard Rock punya pork ribs ini di rumah dengan kita punya. Boleh. Nih nanti kalian boleh cobain deh nanti. Pokoknya jangan lupa langsung ke Instagramnya untuk lihat menu-menu baru apa sih yang ada di ME dan jujur sih, gue salut maksudnya dengan determinasinya. Kita nggak akan panjang-panjang di podcast ini mungkin udah hampir 15-20 menitan. Gue salut sama determinasinya, dia bisa berubah langsung dari tour leader. Sebenarnya yang pengen gue angkat di sini adalah kemampuan adiktif manusia kita tour leader yang biasanya gue jujur sih gue pas usaha bakmi ini juga bro pagi-pagi ke pasar gitu ya, sedangkan biasa kita tour leader gitu pagi-pagi jam 6, 7, 8 udah pakai baju bagus, udah pakai bendera, tinggal yuk jalan bapak ibu, terus udah gitu sekarang ya cuman kemampuan adaptasinya itu ya mirip-mirip kerjaan kita bro. Biasa malam kita rekap ya, report pengeluaran hari ini berapanya, terus review menu dari restoran-restoran. Sekarang malam kita rekap si A order berapa, si B order berapa banyak. Tapi bagus ya, masih oke. Pagi lu discuss sama driver. Hari ini rute kita kemana dulu nih, city tournya nih. Hari ini lu tourism spotnya apa dulu. Sekarang kita discuss sama driver ojol. Lu atur, bapak kesini dulu ya pak, ini rute udah saya atur, jam sekian harus nyampe segini. Biasa ngatur tamu, ya sekarang kita ngatur reseller kita. Ya jadi kalau kalian juga masih mau jadi reseller, ini juga bisa jadi salah satu sarana yang menarik buat kalian. Masih banyak kesempatan, bukan cuma tour leader aja. Ngomong-ngomong ngelihat dunia pariwisata ke depannya sedikit aja bro, masih cukup optimis nggak sih sama gini? Gue optimis, tapi harus realistis. Jangan lu terlalu, awalnya anggapan gua
habis lebaran mungkin ini udah semester 2 2020, mungkin udah bisa back to normal ya. Mungkin pelan-pelan, tapi makin kesini ngelihat masyarakat kita juga yang bandel, termasuk kita yang masih seliburan setiap hari nganter-nganter barang. Optimis gue ini agak mundur, maybe ya 2021 baru bisa pulih. Dan teman-teman yang nonton ini bukan mau menakut-nakuti, mesti prepare for the worst. Apa yang lu masih bisa perjuangkan sekarang, lu perjuangkan sekarang, lu save sebanyak-banyak mungkin. Nanti akan ada fasenya kita bener-bener ada di bottom level banget. Oh iya, katanya karena gini loh, dengar kata habis pandemi ini katanya justru wave besarnya tuh adalah selesai pandemi, ekonomi yang kayak gitulah ya. Coba gitu perhatian. Sekarang aja udah mulai heboh kan. Masih, tapi cuman oke, kita nggak akan bahas secara lebih melebar lagi. Terima kasih ME untuk waktunya. Thank you, brother Gian. Glad untuk bisa ngobrol sama lo. Ini salah satu yang benar-benar gue salut juga. Jadi dari tour leader seperti yang tadi gue udah pernah ngomong, buat kalian yang pengen usaha-usaha kuliner, cari durian, cari bakso tahu, bisa langsung kontak ke Bro ME. Intinya sih jeli melihat peluang. Yo, oke, bye. Thank you.